Katanya rumah ini apa banyak ya ada makhluk-makhluk yang makhluk kan? Sering ngerasa ada yang perhatikan seperti itulah. Yang rasa Bau-bau istri. bau apa itu yang tercium seringnya? Ya sering kali baunya busuk lah. Pada bagaimana orang mempanora. Saya sama istri sebenarnya kan ikhtiar jual rumah. Tapi ketika ada pembeli itu cocok nih. Kenapa diganggu gitu loh? Emang diganggunya apa pembelinya itu? Ya, lihat makhluk-makhluk di sini banyak sekali Ustaz. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum. Kali ini kita akan berkunjung ke rumah salah satu narsum kita yang rumahnya ini dulu banyak ditanami jimat-jimat dan katanya sih rumahnya jadi susah lakunya. Nah, wallahu a'lam apa yang terjadi. Yang jelas laku atau enggak laku itu urusan Allah ya. Tapi kita mau ke sana, barangkali ada gangguan-gangguan yang ada dan memang ada indikasi pemiliknya itu diganggu. Karena kemarin ketika curhat di kajian Peta Hidup, beliau sempat menceritakan beberapa perjalanan hidupnya selama ini. Yuk kita langsung ke rumah narsum kita di Kaliori. Assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah kita sudah berada di rumah Pak Burhan di Desa Kaliori, Banyumas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih, Bang? Alhamdulillah sehat sekondure. Alhamdulillah. Ya, ini memenuhi janji saya kemarin ketika pengajian ya. Oh, terima kasih. Ya, jadi Pak Burhan pernah diberikan jimat berupa kayu ya, potongan kayu sama paku. Alhamdulillah kemarin sudah dimusnahkan. Dan itu kan punya punya sejarahnya kenapa dikasih jimat itu. Ada. Katanya rumah ini apa banyak ya ada makhluk-makhluk yang makhluk kan. Jadi tujuannya dari yang ngasih itu istilahnya biar bantu dari rumahnya lah, nggak sampai ke sini seperti itu. Emang keluhan di rumah ini apa? Kalau keluhan dulu kebetulan istri pada saat hamil 5 bulan itu tanpa ada riwayat sakit dan lain-lain itu ya qadarullah minta lahiran, kontraksi. Kontraksi akhirnya memang dari dokternya itu disampaikan karena waktu umur 5 bulan disampaikan itu pasti kalaupun lahir tidak kuat paru-parunya. Jadi pas lahiran itu memang sudah meninggal lah. Padahal kondisi kandungan saat dari mulai sampai 5 bulan sehat, Ustaz. Tiba-tiba kontraksi gitu aja? Kontraksi. Kata dokter ada penyebabnya nggak? Nggak menyampaikan macam-macam, Ustaz. Cuma ya kontraksi minta lahiran cuma disampaikan ini kondisinya kalau 5 bulan lahir paru-paru belum kuat, ya pasti meninggal seperti itu aja. Tiba-tiba kontraksi itu sebelumnya ada apa, Pak? Istri sehat, tidak pernah ada keluhan apa-apa. Maksudnya di rumah ini ada? Ya kalau yang rasa dulu kan memang di dalam rumah sering rasa ada yang perhatikan seperti itulah. Yang rasa bau-bau istri. Cuma istri yang jenengan aja. Istri. Bau apa itu yang tercium seringnya? Ya sering kali baunya busuk lah, Ustaz.
Nggih, bau busuk. Terus pernah ditemukan kayak buhul-buhul gitu nggak di rumah ini? Ya kalau dulu kebetulan di belakang rumah memang ada satu barang lah, pojokan kecil di sebelah pojok kanan sama kiri ada, tapi sudah diambil. Bungkusan? Bungkusan Oh, kain putih. dibuka nggak Pak? Sempat dibuka nggak? Gak minta tolong diambilin, jadi saya kurang tahu diapakan. Nggih. Selain itu ada lagi nggak? Selain Ya, potongan? setelah itu kan jadi ikhtiar saya tembok belakang tadinya yang ruangan terbuka, kami tembok keliling. Setelah di tembok keliling ternyata ada suatu barang akhirnya di depan rumah. Nggih, karena ada rasa-rasa itu timbul lagi di dalam rumah. Saya sendiri sama istri kadang-kadang jadi sering berantem seperti itu ya. Diambillah suatu barang di depan, ternyata mata batu akik sama uang jam gadang Rp100. Uang lama ya, tahun Iya, 90-an uang lama, namanya. iya, uang lama itu. Itu juga sudah diambil, dihancurkan juga. Kurang tahu di bawahnya sih, dihancurkan atau tidaknya. Cuman dulu pas yang ngambil itu kebetulan ya temennya kakak ipar lah. Temannya kakak ipar, ya saya lihat sendiri di sini, pas ngambil itu memang ya secara saya melihat mata ya polos saja bisa kontal lah gitu. Setelah dari sini pun diparingi sakit malah yang nolong ngambil itu. Oh, gitu. Diparingi sakit ada 2 minggu kalau tidak salah. Dulu pas ketemu saya lagi nyampaikan, Mas Burhan, mohon maaf lah, saya cuma bisa sampai segini saja. Saya takut nanti malah anak istri saya yang bilangnya seperti itu. Segitunya ya. Nggih. Sebenarnya mereka itu lemah ya, layan fa'walayatur. Nggak akan beri manfaat sedikit pun, juga nggak akan memadorotkan. Ya, karena jin itu ya sama kayak manusia. Mereka hanya bisa berikhtiar, nggak bisa melakukan suatu hal yang sangat ajaib itu ya. Nggak bisa. Kelihatan ajaib karena mereka nggak kelihatan aja di mata kita kan. Ya, kebetulan juga Burhan sebelum Ramadan ini kan pernah sakit ada kurang lebih 2 minggu. Ya selama sakit pernah diperlihatkan dalam mimpi itu 3 atau 4 kali, saya agak lupa. Tiap kali bermimpi itu saya ke halaman depan memandang pohon pisang yang tadinya banyak itu, saya di situ bengong aja, nggak tahu mau ngapain seperti itu. Jadi ikhtiar setelah beberapa kali mimpinya masih sama seperti itu, akhirnya suatu hari saya tebangin lah pohon-pohon itu. Iya, ini pantesan kebun pisangnya gundul ya? Nggih. Saya tebangin itu kan. Masih tersisa beberapa kan? Nggih, tinggal pendek-pendek saja. Kalau di situ apa yang Bapak pernah lihat? Teror apa gitu? Enggak teror apapun sih, cuma ngerasanya itu ya bengong aja di situ. Ya kali teman pernah mampir ke sini ya bilangnya pernah dilihatinya di situ buruk rupa sekali, baunya sangat luar biasa. Katanya itu magnetnya yang undang-undang dari mana, tapi nun sewu memang bukan punya saya. Saya juga nggak pernah pakai apa-apa Ustadz. Nggak pernah minta-minta sesuatu barang juga. Yang buruk rupa. Itu yang maksudnya pocong gitu? Apa beda lagi? Kalau pocongnya ada, katanya justru yang banyak manggil-manggil dari luar itu yang rambutnya panjang itu yang jelek sekali katanya. Mungkin kita ngerukyah Bapak dulu. Oh, Ji. Ibu mau berkenan sekalian? Berkenan? Berkenan sekalian. Sudah. Di mana? Di dalam? Di dalam. Oke, monggo. Kita ke dalam ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in ya'dika min syarri kulli nafs. Allah yashfika bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in min syarri kulli nafs. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Keluar, keluar, keluar. Nggak usah ganggu Pak Burhan. Cepat. Nggak mau keluar, oprak-abrik semua markas kalian di sini. Keluar, keluar. Yang bikin sakit Pak Burhan sama istrinya, keluar. Cak teman-teman yang nggak usah ganggu. Punya alam sendiri. Mana keluar? Keluar, keluar, keluar. Ayo. Ayo, ayo. Kenapa sih di sini? Kenapa di sini? Untuk. Cabut kakinya, seluruh jarinya cabut, gini, dari jempol. Terus, masuk dari situ. Ngapa padan kene? Lah kok sing ngapa nang kene? Kok ngapa nang kene? Omahku. Ora, iku omah Pak Burhan. Ngaku di sertifikatnya. Jangan ganggu ana. Jangan ganggu. Betul. Ini ngene Pak Burhan, ngene keluargane ora usah ganggu. Ya? Ora omahku ge. Omahe kok nang kene apa nang omahe Pak Burhan? Ngapa takon-takon? Kok ora penyong ah? Ngapa? Kayak sini. Kaf ha ya ain sad hamim ain sin qaf. Teman-teman. Ora. Ben Pak Burhan ngono ki urusane aku. Pada bali panganan. Ora mempan ora. Pindah sih. Ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litundira qauman ma atahum min nadirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون
Inna kashiful adabi qalila innakum aidun. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Wa laqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim an addu ilayya ibadallahi inni lakum rasulun amin. Wa an la ta'lu 'ala Allah inni atikum bisultanin mubin wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa in lam tu'minu li fa'tazinun fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. Pak Quran. Pak Quran. Lenggah dulu. Coba saya cek kenapa dia bisa sebandel ini. Ini jin krocok tapi kok nyanteng. Coba lihat lidahnya. Melet. Oh iya benar. Bapak ada gejala anxiety. Gangguan kepanikan juga. Jadi dia nyusup melalui celah itu. Selama ini mungkin kan berobat. Semua rata-rata mengatakan ini sihir yang diperbaharui terus ya. Iya kan? Jadi itu sudah menjadi suatu kayak jangkar di alam bawah sadarnya Bapak. Ancor namanya itu. Angkor ya, ancor. Jadi angkor. Itu yang jadikan seakan-akan setannya itu kuat sekali, padahal enggak. Dia main di sugesti. Kepanikannya Bapak yang udah lama, sama-sama orang pada ngatain ini sihir ini itu, kebetulan aja qadarullah habis ngobatin sakit. Ya, siapa aja sih orang ngobatin bisa habis itu sakit. Wong nggak usah ngobatin aja bisa sakit. Meninggal pun siapapun bisa meninggal. Nggak mesti harus ngobati Bapak kemudian langsung meninggal. Setannya pun nanti juga akan mati, kan gitu. Jadi yang saya lihat dari kondisinya ini, mereka bisa seakan-akan kuat itu karena pertama Bapak ada gangguan asam lambung juga. Sedikit. Hah? Sedikit mungkin. Iya. Kemudian kepanikan itu tadi, yang anxiety itu. Kalau panik pasti. Iya, ya apa namanya manusiawi karena sudah di ibaratnya sampai di tahap gangguan di ekonomi kan, ya otomatis pusing, bingung kan. Betul. Sehingga sekarang yang harus kita perbaiki supaya setan ini nanti tidak merasa di atas angin terus adalah ayo kita bangun lagi
kesadaran tauhid kita. Bahwa ekonomi, rezeki kita itu yang ngatur dan yang mengalirkan Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Demi Allah nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Sehingga ketika kesadaran ini sudah terbangun, itu nanti mereka nggak akan merasa kuat lagi. Kemudian, kalau memang lingkungan ini dirasa toksik, lebih baik hijrah saja. Makanya saya sama istri sebenarnya kan berniat ikhtiar jual rumah. Tapi ketika ada pembeli itu cocok nih. Kenapa diganggu gitu loh? Diganggu pembelinya. Iya, jadi kasarannya nun sewu. Kalau memang nggak suka sama saya sekeluarga, rumah laku ya sudah, jangan diganggu, biar saya pergi dari sini seperti itu. Iya. Ibaratnya nggak salah tapi gondeli anunya. Dilepas tapi dipegang buntut ibaratnya kayak gitu. Iya. Sabar nih Bang. Saya ngerasain Iya, apa yang Bapak rasa, ya Allah. Kalau memang nggak suka, gitu. Ketika saya jual rumah, ya sudah. Pembelinya jangan diganggu lah. Emang diganggunya apa pembelinya itu? Lihat makhluk-makhluk di sini banyak sekali, Ustaz. Ini Bapak baru pernah diruqyah apa sudah pernah sebelumnya? Baru, Ustaz. Baru reaksi? Baru pernah ini. Baru reaksi kayak gitu? Kalau dulu-dulu, itu yang istilah kan seringkali paling apa, kasih amalan. Nanti kalau dijalankan mulai istiqomah, nanti pudar lagi Ustaz. Nggak dijalankan lagi. Nanti pindah lagi. Ya kebetulan ya beberapa, ya dua lah. Dua. Yang satu si Ustadz lah. Satu Ustadz juga sampun dipendat. Ya. Lagi ngajarin Burhan untuk menetralisir lah istilahnya gitu. Ya, katanya kan pendat maksudnya meninggal. Nggih. Itu betulan nggih. Sudah pulang nggih. Ya kalau kemarin yang terakhir ya teman dari teman lah. Ustadz bukan, tapi ya sholat juga enggak. Tapi cuma ngasih tahu di sini, di sana, sana itu memang ada yang mengganggu lah, mengganggu. Nggak ada yang solid. Allah mudah. Makanya itu katanya orang ini malah bikin Bapak paranoid. Malah jadi tidak bisa berpikir jernih. Sihir itu demi Allah sangat-sangat lemah. Memang ada efeknya, tapi lemah. Lemah. Sekarang gini, saya memahami lah perasaan Bapak dan keluarga dalam kondisi yang sekarang lagi Allah uji. Ini kan ujian, ya. Namanya orang hidup pasti diuji. Sekarang, yuk kita sama-sama nenangkan diri dulu. Semua pemahaman-pemahaman yang pernah masuk ke dalam pikiran Bapak, yang katanya disihir atau apa, oke lah, anggap memang betul sihir. Tapi please, sekarang kita nggak usah mengatakan sihir itu ada. Sekarang Bapak fokus kepada pembinaan rohani, jiwanya Bapak dikuatkan dengan apa? Pertama, Bapak ketika tahajud ucapkan, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, aku maafin orang yang telah menzalimi aku. Apapun bentuknya. Mungkin pernah dibully, mungkin pernah dikhianati, pernah ditipu, ya, pernah mungkin, ya apapun lah. Atau bahkan yang nyihir ini, ya, Bapak maafin. Doakan kebaikan, doakan hidayah untuk orang itu. Tahapan ikhlas, tawakal ini yang nanti Allah langsung turun tangan untuk bantu Bapak dengan pasukan-pasukannya yang kita nggak pernah menyadari dari arah mana mereka akan datang. Dan ketika pasukan Allah ini sudah diturunkan, wah itu si setan kroco-kroco ini nggak akan bisa apa-apa. Wong ini tuh bukan tipe jin yang kuat banget, enggak. Dia merasa cengenges-cengenges itu karena punya benteng. Dia nyelinep di emosinya Bapak, dia ada di sini di balik. Jadi dari tadi kita bicara sama emosi alam bawah sadar Bapak. Sehingga dia itu nggak kena. Mau dibacain kayak apa ya seakan-akan tidak mempan. Hakikatnya ya pasti terbakar, pasti kepanasan. Buktinya Bapak dihalangi untuk tidak membaca tabarok setiap ba'da maghrib.
Iya kan? Ya dulu tiap hari ada saya ya memang bapak ibu juga ngajarin Al-Mul, Waqiah, Ar-Rahman, Yasin seperti itu. Oh, Memang yang rutin. beberapa tahun ini jarang sekali. Paling kalau malam Jumat ya masih sama istri yasinan bareng lah seperti itu. Iya. Yang penting ada hal-hal yang sunnah yang dikerjakan di rumah ini. MSP ada nggak? Bawa nggak? Ini sekarang yang dominan itu kecemasannya tinggi sekali. Sehingga energi Bapak stuck di situ. Energinya nggak lancar. Ya mudah akhirnya buat sembunyi mereka. Ibaratnya berselancar di pantai itu. Buat main-main. Ngelalu emang. Ibu di sini nggak apa-apa, Bu? Biar enak ngobrolnya. Sini, Bu. Katanya aku esih arep nang kene esih ana sing duwiti. Itu sebetulnya yang seperti itu memang betul ada atau tidak? Saya nggak yakin. Itu hanya asumsi. Asumsi dari orang yang ya saya bukan meremehkan mereka-mereka yang sudah pernah membantu Bapak. Oke, mereka insya Allah niatnya baik, niatnya tulus. Tapi ketika ini diarahkan kepada sesuatu yang belum pasti benarnya, ini kan abstrak kan, sihir nggak kelihatan kan. Ini justru malah membuat Bapak, ya khususnya Bapak selaku kepala rumah tangga itu tidak bisa berpikir jernih, menjadi jangkar, ya. Yang itu bisa dijadikan peluang setan dari arah manapun, nggak mesti dari sihir, ganggu Bapak, kemudian menguasai itu terus. Akhirnya pikiran berkecamuk, emosi jadi tidak stabil, hormon kacau, gangguan tidur, ya bisa jadi ke arah psikosomatis, nyeri sendi atau mungkin sakit di bagian tubuh mana. Nah, ini yang biasa dipakai para tukang sihir malah, Pak. Dia nggak ngirimin jin untuk masuk, tapi malah ditakut-takuti. Ataupun kalau ini bukan sihir, dan saya salah diagnosa dari yang sudah pernah mencoba membantu Bapak. Yang tadi katanya sakit, yang kemudian katanya kemudian qadarullah meninggal. Nggak usah ngobati Bapak juga meninggal kok. Ya cuma kebetulan aja pas mau ajalnya tiba, ngobatinya Bapak. Nah, sekarang makanya itu, saya malah nggak kepengen fokus ini sihir apa bukan. Karena saya lihat yang sosok-sosok yang ada di sini, itu ibaratnya kegambar melalui produksi dari pikiran orang-orang yang secara majmuk, kumpulan-kumpulan banyak orang mengiyakan sosok itu ada. Akhirnya membentuk energi. Dan ini bukan wujud entitas jin yang asli, tapi dari gelombang pikiran orang-orang banyak yang ngomong. Akhirnya orang-orang peka. Nah ini kadang-kadang indigo itu juga banyak yang terjebak pada bidang ini, pada masalah ini. Ada yang lihat itu ada pakunya, ternyata paku itu adalah manifestasi dari masalah yang terpatri di dalam jiwa dia, di dalam jiwa seseorang. Saya pernah soalnya menangani kasus-kasus kayak gini, yang katanya ada pakunya, tapi nyatanya paku-paku yang dimaksud itu adalah goresan luka dari omongan-omongan orang yang masih nancep di alam bawah sadar dia. Dan dilihatnya sama orang indigo itu kayak paku sihir, padahal bukan. Nah ini makanya tadi saya bedakan dulu nih. Memang di sini kelihatannya hawanya mencekam sekali. Tapi saya mohon sama Allah sambil menghadirkan rasa, nyatanya justru bukan energi sihir yang ada, tapi energi dari omongan-omongan orang ini tuh ditutup, ini tuh dikelilingi sama makhluk-makhluk yang jahat, yang kuat, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, makanya itu tadi ketika saya pancing di sini tuh Pak, itu kan titik-titik emosi. Makanya saya lutik-lutik itu, saya pengen cobalah. Apa di sini titik setannya itu bereaksi? Nyatanya reaksi. Nah itu memang setan Pak, betul. Setan yang udah masuk tapi bukan dari sihir. Setan-setan yang di mana-mana kan ada setan. Apalagi di sini sana lapangan terbuka ya, ibaratnya
bulak lah. Di mana-mana kan ada jin. Ada jin iseng lihat, oh ini penghuni rumah sudah tersugesti nih, ada sihir. Tak masukin. Sehingga sebenarnya Pak, ngapunten sangat ya. Sekali lagi, saya tidak meremehkan orang-orang yang sudah pernah bantu. Insya Allah niat mereka baik. Apalagi yang soleh, yang benar-benar mereka belajar agama ya. Tapi menurut saya karena ya kita harus membuka pikiran lah ya. Karena kebetulan saya di psikologi juga. Saya sudah bolak-balik kemarin di kajian saya sampaikan bahwa nyatanya ini hasil dari omongan banyak orang yang kemudian bersatu jadi satu menggambarkan sosok-sosok itu. Bisa loh Pak. Kenapa? Menurut saya Bapak tuh yang diganggu di sini. Di otak reptil. Di sini. Dari sini ini yang nanti akan bisa menggambarkan persepsi apapun yang pernah tergambar ya, sosok pocong, genderuwo, sosok buruk rupa atau apapun itu yang disampaikan. Nah, nanti ketika nun sewu Bapak, Ibu bisa netralin itu emosi. Bismillah. Insya Allah pusaran emosi negatif dari yang tadinya ya sering mispersepsi ya. Mungkin saling nadanya keras satu sama lain, saling cekcok, itu demi Allah saya katakan. Ini akan netral, cepat laku. Amin. Amin. Saya sudah buktikan, Pak. Ini saya pernah nangani kasus kayak gini yang katanya di rumahnya ada penampakan genderuwo dan itu lebih ngeri dari sini, Mas. Soalnya sampai barang-barang itu dipindah-pindah. Itu ternyata bukan sihir, bukan apa-apa. Tapi dari mohon maafnya inner child yang terluka dari masing-masing pihak, ya suami ya istri. Luka batin dari masa kecil yang masih kesimpan, trauma-trauma yang masih kesimpan, kemudian cekcok yang terus-menerus terjadi, was-was yang terus-menerus ada, itu menciptakan energi yang negatif. Dan itu disukai setan. Sebenarnya itu sih kunci masalahnya. Terima kasih. Ini saya Bu, ini sekali lagi saya mohon maaf, bukan mau mendustakan Bapak, enggak. Memang ini setan ya ada betul, tapi bukan sihir Pak. Jadi insya Allah, moga-moga ya teman-teman kalau nanti ada yang lihat dari tayangan ini rumahnya luas berapa? 430 meter. 430 meter, strategis di Kaliori. Mau survei, ya teman-teman wilayah Purwokerto di sekitarnya mau survei ini silakan ke Kaliori. Ansur-ansur apa ya? Balai Desa. Belakang Balai Desa. Nah, saya endorsekan itu Pak. Mau barangkali habis itu Terima kasih. laku ya. Amin. Ada yang butuh, kemudian ini bisa dijadikan mungkin asrama tahfidz. Luas sekali ini memang. Halamannya juga luas. Atau apalah ya. Ya intinya moga-moga cepat laku, tapi ya itu dulu, benahi dulu cara pandangnya. Dan yakinlah bahwa setan nggak ada yang kuat. Kenapa saya mengatakan saya yakin betul bahwa ini bukan sihir yang diperbaharui? Karena nggak mau keluar. Hah? Nggak mau keluar gitu. Bukan. Oh, enggak. Bukan itu. Tadi sebenarnya kalau kita perhatikan saat dibacain Quran, kemudian jumawanya setan itu, saya perhatikan, oh ini rekaman-rekaman yang masuk ke Bapak. Bapak kerasa nggak waktu ngendika? Ada yang kerasa, ada yang enggak. Nah, jadi itu namanya trance. Ya, posisi trance lah. Bukan kesurupan ya. Kalau kesurupan possession. Kalau trance ini kayak ibaratnya saya ngetuk apa sih yang jadi simpenan memori sampah-sampah di alam bawah sadarnya. Nyata ternyata Yang tidak bisa disampaikan ya. Akhirnya tersampaikan lewat. Dan itu kan was-was kan dari setan, Pak. Kenapa saya juga yakin bahwa itu ada setannya? Dari kedipan mata tadi itu nggak bisa bohong dan nggak bisa direkayasa. Dari kedipan mata. Pas waktu baru sadar, baru bangun. Enggak, waktu tadi saya pegang sambil berdiri, lemes. Rasanya lemes apa gimana, Pak? Ya nggak kerasa terusan. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa. Lemes. Lemas. Tapi masih sadar kan?
Masih dengar suara saya Oh, tadi? dengar. Iya, pas tadi jatuh langsung kedutannya tuh khas. Itu saya pelajari dulu waktu di Mesir itu saya ngatakan ciri utama setan itu mulai hadir tuh. Ada ketukannya itu, Sus. Kemudian pas dia kok nggak mau muncul, wah, ini sembunyi. Ternyata benar sembunyinya di situ, Pak. Ganggu pikiran Bapak terus menerus. Tenang aja. Insya Allah rezekinya Allah alirkan, diberkahi. Amin. Dan nggak usah berpikir saya sangat dibenci orang. Enggak lah. Memang Bapak punya masalah masih apa? Ya, enggak kerasa ya. Ini namanya orang hidup pasti punya masalah, ada masalah kan. Cuma kadang-kadang ketika orang mengatakan ini disihir fulan, pasti nanti otak kita langsung nyandaknya ke orang yang lagi punya masalah sama kita. Pasti kita dikerjain sama ini. Padahal belum tentu juga. Itu rawan sekali memang. Rawan fitnah, ya rawan paranoidnya Bapak. Nah, ketika kontraksi itu coba perlu di emut-emut ibu khususnya ya. Waktu kontraksi umur 5 bulan itu, saat itu dalam kondisi tekanan psikis atau enggak? Atau misal ada virus apa yang masuk? Enggak. Atau enggak? Ya. Cuma kayak flek biasa, flek. Flek. Terus ke dokter kan, ke dokter sudah dirawat di rawat inap, sudah pulang. Saya kira udah nggak ini lagi. Tahu-tahu setiap sore duduk di, kan dulu ruang tamunya sebelah sana. Lah itu ketika pintunya terbuka pasti kecium bau ini. Busuk ya? Kayak Saya lihat tangannya, Bang. Begini. Oke. Oke. Bangke. Bangke. Paginya begitu ini mau berangkat kerja, sambil mau berangkat kerja, saya pulang tiduran langsung piok aja. Ya, sihir itu kalah. Di Quran dikatakan dengan apa? La takhaf. Innaka antal, jangan takut. Kamu tuh lebih kuat. Lebih tinggi. Pas malam apa sih Jumat ya? Yang ular Oh, sering. weling ya. Weling apa ulang? Iya, sering. Muling karena kan Pak, Iya, pesawah. Iya. Pesawah. pikiran logika kita ya masuknya ke situ. Ini udah ada kerosok ya, Pak ya? Sampun. Oke, kita bikin aja nggak apa-apa, sekalian kita rukyah rumah. Dan nanti saya cek lagi. Moga-moga nanti hilang. Amin. Terima kasih. Ya, kita sekarang mau ngerukyah garam sama bidara. Ini udah ada bahan-bahannya. Nanti kita tetap rukyah rumah. Gimana pun juga ya kita rukyah aja. Mohon keberkahan dari Allah. Amin. Dan pakai media ini apa? Garam, air, nanti bidara juga. Supaya nanti segala energi negatif yang ada di rumah ini Allah netralkan. Amin. Dihilangkan semuanya, kemudian ya moga-moga bisa cepat laku rumah. Amin. Kalau Ibu selama ini yakinnya apa ini kasus sihir apa enggak? Kalau saya karena memang kadang orangnya kebetulan kalau ketemu saya gitu, dia nggak berani lihat saya gitu. Oh iya? Mungkin. Oh. Jadi mengalihkan pandangan terus gitu. Oh, emang orangnya kayak gitu kali, introvert? Enggak? Enggak sih, enggak. Ya, sering membicarakan kita aja di luar. Oh iya? Ya maksudnya kalau dibilang ain, nah mungkin malah kalau ain, kalau sihir enggak. Nah ya masa mahal, Pak. Enggak, kalau menurut saya loh ya, dengan mungkin kesalahan yang enggak seberapa kok sampai nyewa dukun itu, soalnya memang persaingan bisnis lah. Oh, enggak beda. Kalau persaingan bisnis enggak. Iya, itu lebih ke hasad ain. Namanya bau busuk ya, kemudian ibu langsung apa? Kontraksi itu ciri ain banget. Bukan malah sihir. Bapak mau saya mandikan pakai ini. Obat mandi boleh. Nah, Di kamar mandi sini. tapi ini yang terbuka, jangan di kamar mandi. Oh, iya. Oh,
Di belakang berarti Iya, di ya. Iya, yang napak ke tanah. Oh, iya. Suwin. Pas kan? Enggak, aman enggak apa-apa. Bismillahi amsayna billahi alladhi laysa minhu syai'un mumtani' wa bi'izzatillahi allati la turam wa la tudam wa bi sultanillahi al-mani' nahtajibu bi ismillahil husna kulliha a'idun minal abalisah wa min syarri syayatinil insi wal jinni wa min syarri mu'linin aw musir wa min syarri ma yakmunu bil laili wa yakhruju bin nahar wa min syarri ma yakmunu bin nahari wa yakhruju bil laili wa min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma inna na'udzu bika bima sta'adha bihi Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri iblis wa junudihi wa min syarri ma yabghi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Yuk. Apa sih? Bapak ikut saya, Pak. Tolong ikut saya. Ada apa namanya? Bapak rasain. Biasanya kan udah ngerasa nggak nyaman. Coba di sini gimana? Udah aman belum? Ya nggak rasa apa-apa kita sudah. Udah nggak ada? Nggak ada. Iya, alhamdulillah. Coba nanti kita ke belakang. Bagian mana lagi yang sering ada ini? Paling di sini sama pintu itu yang kecil. Di sini? Nah, pintu yang di dalam. Oh, di sini nggak ada? Enggak. Sini ya? Nggih. Oh, ada sumur. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Coba sini, Pak. Sambil ikut. Biasanya di sini kan mandan gimana-gimana gitu ya. Iya, tadinya makanya anak-anak juga kalau pas lewat sini pula dari mana malam ya agak sering kerasa di sini lah. Sekarang gimana, Pak? Karena biasanya yang ngerasa ya yang Nahda gimana itu Nahda? mana? Sini. Yang suka takut kalau di sini. Aman ya? Terus udah, Pak? Sudah, paling depan aja sih tadi. Baik. Sekarang kita mandiin Bapak ya, di mana enaknya? Belakang aja Pak ya. Boleh ya. Ya kalau sini Lewatnya mana? Wah.
Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Tangannya di tanah, Pak. Nah, kayak gini ya. Merem ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfik. Allah yashfik. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yashfika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, hilangkan ya Allah semua pengaruh-pengaruh dari sugesti-sugesti buruk, ucapan-ucapan buruk, fitnah-fitnah yang tersimpan di alam bawah sadar Pak Burhan. Mudahkan ya Allah dengan kuasa-Mu ya Allah. Mudahkan para jin fasik ini untuk hilang dan lepas dari tubuh Pak Burhan ya Allah. Dengan cara yang Engkau lebih mengetahuinya. Engkaulah Tuhan yang maha tahu, Engkaulah Tuhan yang maha mendengar, Engkaulah Tuhan yang maha melihat. Mudahkan setan-setan ini keluar ya Allah. Ya metu kabeh. Metu. Enggak ada akses kamu di Pak Burhan. Balik ke alammu. Semua keluar. Yang suka bikin was-was sama paranoid keluar semuanya. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Semua keluar atas izin Allah, keluar semuanya, keluar semua keluar. Pak Burhan sambil bilang dalam hati, aku ikhlas ya Allah, aku ridho. Ikhlas ya Allah, aku ridho, aku tawakal kepadamu. Aku ikhlas ya Allah, aku ridho, aku tawakal. Aku maafin orang-orang yang sudah zalim kepadaku. Sampai kerasa dingin. Nanti setan-setan ini akan keluar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Duduk Pak. Ya Allah, ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات اخرج يا الله, keluar semua musallah, keluar musallah, keluar semua musallah, keluar semua musallah. Nggak ada tempat lagi di tubuh Pak Burhan dan seluruh keluarganya. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yasfik, Allahu yasfik, Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allahu yasfik. Bismillahi arqik. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dika min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yasfika. Bismillahi arqik. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'aini hasidin. Allah yasfika. Bismillahi arqik. Alhamdulillah. Amit. Pripun Rose? Udah nggak ada pikiran-pikiran yang Alhamdulillah Pak Burhan sudah kita terapi lagi, tadi dimandikan. Karena itu mandi pakai bidara itu salah satu cara buat netralisir ain. Saya malah lebih condong diagnosanya itu ke ain daripada sihir Pak. Ain hasad itu kan. Jadi apa namanya, makanya kita mandikan. Sebenarnya sih lebih bagus pakai air bekas wudhunya ya, tapi kan ya daripada ribet kita pakai itu aja, nggak apa-apa itu. Jadi waktu di apa rukyah pakai air itu gimana rasanya? Enteng Ustaz. Enteng ya? Bisa apa ngikuti? Bisa ngikuti. Kalau pas pertama di sini ya begitu mau jatuh sudah kayak rasa lepas. Cuman di tengah-tengahnya itu kadang-kadang dengar yang Ustadz ngendika, kadang-kadang ngeblank lagi. Kalau yang di belakang tadi pas dimandikan, pas mau jatuh aja itu kayak rasa plong, nggak rasa. Begitu pas turun di tanah, itu saya apa yang Ustadz ngendika saya dengar semua Ustadz. Ada perasaan kayak kesetrum, apa ketarik ke bawah gitu nggak? Rasanya itu kayak apa ya? Berinding lah, berinding saja. Alhamdulillah. Berinding saja, tapi sudah rasanya enteng. Tadi waktu muntah, apa yang Bapak rasakan? Ya mulai rasanya panas saja. Oh panas? Panas. Di mana ya, Pak? Panas. Ya di pas samping inilah. Masya Allah. Ini. Sama pas mau keluar di tenggorokan itu ya memang panas juga. Moga-moga ini udah hilang semuanya. Amin. Yang terpenting sekarang adalah mengubah pola pikir. Ya, selain kekuatan Allah semua lemah, Allah yang maha kuat, Allah maha kuasa. Nah itu saja pegangannya. Dan saya doakan moga-moga dalamnya cepat laku. Amin. Dia bisa nanti di mana gitu. Amin. Kalau Ibu tadi selama proses rukyah Bapak di sini ya mual, muntah enggak? Enggak sih. Tapi mual terus kayak agak pusing. Oke, ya nanti lain waktu aja lah ya, nggak usah diliput nanti. Rasanya saya memang dari awal memang sudah lebih legowo daripada. Oh, ya itu kuncinya legowo itu. Moga-moga nanti dengan Bapak ikutan legowo, dah ini semua netral. Amin. Ini aja hawanya saya nih, secara subjektif ya. Saya ngerasa ini udah ayem, udah tentrem. Rasanya beda kayak tadi waktu awal saya kesini. Terima kasih Ustaz. Gitu juga tadi Mas, saya tanya ke tim saya semua, rasanya kayak gitu. Nggak tahu yang lain. Kalau saya pribadi sih kayak gitu. Rasanya udah lebih tentram. Alhamdulillah. Lebih adem. Ya karena kemerungsungnya udah dilerapkan dia Pak. Dihilangkan gitu ya. Ya lagi-lagi semua kembali pada diri kita masing-masing. Adapun saya maupun teman-teman perukyah yang lain itu hanya mencoba membantu mengarahkan. Sehat-sehat selalu Pak. Amin. Semoga. Saya mohon doanya juga. Semoga Allah
selalu istiqomahkan kami Amin, di amin, dakwah amin, tauhid amin, ini. Amin, amin. Terima kasih. Doakan ya buat Pak Burhan, Nggih. semoga selalu dijaga oleh Allah, Pak Burhan, keluarganya, Amin. dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka maupun makhluk-makhluk jahat dari kalangan jin dan manusia. Amin. Amin, Allahumma amin, amin, amin. Jangan lupa zikir bayi petang, jangan lupa baca Quran, karena dengan itu insya Allah yang menjadi benteng kita supaya terhindar dari kejahatan ain, sihir ataupun gangguan-gangguan jin yang jahat. Arsadani Allah yakum. Untuk teman-teman yang mau daftar bisa ke nomor yang ada di bawah ini, semua free. Jadi hati-hati penipuan atas nama YouTube Muhammad Faizar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.